Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zarfa Fadila Putri Mustika Jawi, nomor induk mahasiswa 193211105. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem politik. Sistem merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi. Politik menurut para ahli seperti Austin Rani mendefinisikan politik sebagai proses pembuatan kebijakan pemerintah, sehingga sistem politik adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng. Menurut Mas'ud dan McAndrews, terdapat 4 ciri sistem politik yang membedakan sistem politik dengan sistem yang lainnya. Yang pertama adalah identifikasi. Kita harus dapat mengidentifikasi sistem politik agar dapat membedakan dengan sistem yang lainnya. Maka dengan begitu, kita harus dapat mengerti unit-unit yang ada di sistem politik dan pembatasannya. Yang kedua adalah input dan output. Untuk menjamin bekerjanya sistem politik yang baik diperlukan input yang rutin dan tetap. Tanpa input, sistem politik tidak dapat bekerja. Tanpa output, sistem politik tidak dapat mengidentifikasikan pekerjaan yang telah dihasilkan oleh sistem politik. Yang ketiga adalah diferensi dalam sistem politik. Anggota dalam sistem politik paling tidak harus mengenal pembagian kerja minimal yang memberikan suatu struktur tempat berlangsungnya kegiatan tersebut. Yang keempat adalah integrasi dalam sistem. Sebagai salah satu usaha untuk mengatur kekuatan-kekuatan dan kegiatan-kegiatan dalam sistem politik. Kemudian terdapat beberapa unsur sistem politik dalam alur kerja sistem politik, yaitu yang pertama adalah input. Dalam sebuah sistem politik adalah aspirasi masyarakat atau kehendak rakyat seperti tuntutan, dukungan, dan sikap apatis. Yang kedua adalah konversi. Dalam sistem politik mencakup serangkaian tindakan pengambilan keputusan baik oleh lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dalam rangka memenuhi atau menolak aspirasi masyarakat. Yang ketiga adalah output, yang berupa kebijakan atau keputusan publik seperti pemenuhan aspirasi masyarakat atau penolakan ataupun ketidaksediaan untuk memenuhi aspirasi masyarakat. Yang keempat adalah feedback atau umpan balik, melalui lingkungan yang kemudian akan kembali lagi mempengaruhi input. Dalam menjalankan input dan output sistem politik, hal yang perlu dipahami adalah adanya konferensi sebagai suatu proses yang menandai bekerjanya sebuah sistem politik. Sejalan dengan hal tersebut, Almond mengelompokkan fungsi input dan output ke dalam beberapa bagian. Struktur fungsional sistem politik. Yang pertama, input, sosialisasi politik dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan komunikasi politik. Yang kedua, fungsi output, pembuatan kebijakan, penerapan kebijakan, dan penghakiman kebijakan. Struktur politik merupakan keseluruhan bagian yang berupa lembaga-lembaga dalam suatu sistem politik yang menjalankan fungsi atau tugas tertentu, di mana politik sendiri memiliki fungsi sebagai perumusan kepentingan, pemaduan kepentingan, pembuatan kebijakan umum, pengawasan penerapan kebijakan, dan fungsi lainnya seperti komunikasi politik, sosialisasi politik, dan rekrutmen politik. Sekian dari saya, apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.